Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin prinsip hidupku. Insyaallah kita sudah berada di bagian penghujung dari buku. Yang akan kita baca adalah selalu husnudzon kepada Sang Pencipta. Halaman berapa? 992. Baik. Sudah siap? Bukunya lupa di bawah atau tidak ya? Nah. Baik, kita coba baca terlebih dahulu tentang kenapa kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari karakter dunia, kenikmatan dunia itu bercampur dengan musibah. Dalam arti begini, tidak ada manusia yang hidup di dunia enak terus, itu tidak ada. Sebagaimana pula tidak ada manusia yang hidup di dunia ketika dia merasakan kenikmatan itu tidak ada peluang terjadinya kecelakaan. Sehingga antara kenikmatan dunia dengan musibah itu selalu beriringan. Sebagai contoh ya, sederhana saja. Sekarang kita berada di ruangan yang ber-AC. AC itu enak enggak, Pak? Enak. Adem. Tapi nyatanya ada yang kademen. Sehingga dia milih menghindar dari AC, memilih yang tidak terkena angin AC dan seterusnya. Maka dalam satu tempat yang sama ada yang seneng dan ada yang senep dalam waktu yang sama. Yang seneng adem, seneng. Yang enggak seneng adem, enggak seneng, senep. Demikian pula ketika orang merasakan sebuah nikmat tertentu. Makan pedas misalnya, seneng pedas. Akhirnya dikasih lombok banyak. Kebanyakan mencret. Kenapa? Kepedesan. Sehingga kenikmatan dunia selalu bercampur dengan musibah. Allah tidak ridha ketika menjadikan nikmat dunia itu menyamai nikmat akhirat. Kalau nikmat di akhirat, nikmat 100% nikmat, tidak ada sisi musibahnya. Kalau nikmat di dunia, nikmatnya selalu bercampur dengan musibah. Maka kenikmatan apapun yang dirasakan oleh manusia, di situ ada potensi bahayanya. Sebagai contoh makanan gitu ya. Orang ketika mengkonsumsi makanan, oh ini enak. Tapi di saat dia menikmati itu ada potensi bahaya. Gula darahnya naik, kolesterolnya naik, terus apa lagi? Asam urat, ini masih ada banyak potensi musibah yang lain. Pakaian, orang berpakaian itu nikmat. Tapi ternyata dikala dia sedang berpakaian ada juga potensi bahayanya. Ada kotoran di pakaian yang bisa membahayakan dirinya, ono tumani. Ya. Kalau dulu kan ada tengu, tahu tengu Pak? Alhamdulillah masa tengu sudah habis. Sehingga dulu orang berpakaian terkadang takut, kone aku nganggo katok ini ada tengunya, nganggo kelambi kayak gini ada tengunya. Semua punya potensi musibah. Pasangan hidup. Ya. Ketika bapak menikah dengan seorang wanita, istri panjenengan itu sempurna atau tidak? Sempurna enggak? Hah? Tidak.
Antara kelebihan dengan kekurangannya banyak mana? Banyak? Kurangnya? Kurang berapa? Pak Bambang kurang berapa, Pak? Ada yang merasakan, alhamdulillah istri saya orang baik. Tapi ada potensi bahayanya enggak? Tetap ada. Suami juga seperti itu. Seorang wanita punya seorang suami yang soleh. Apakah dalam diri suaminya ada potensi bahayanya? Ada. Kecuali kalau kita berada di surga. Bidadari itu sama sekali tidak ada potensi bahayanya. Sebagaimana ahli surga tidak ada potensi bahayanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika kenikmatan di dunia menyamai kenikmatan di akhirat. Sebab Allah menurunkan Adam ke dunia dalam rangka menjalani hukuman. Allah tidak menurunkan Adam di dunia untuk merasakan kenikmatan, tapi dalam rangka menjalani hukuman. Dan seluruh keturunannya tidak bisa lepas dari musibah. Makanya kalau ada orang yang cuma fokus dengan kenikmatan dunia, itu manusia selera rendah. Ya. Selera yang tinggi gimana? Mereka yang fokus dengan kenikmatan akhirat. Sehingga siapa manusia yang seleranya paling tinggi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dalam urusan dunia, beliau lebih banyak mengalah, dikasihkan orang lain, dan lebih fokus dalam urusan akhirat. Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Tiada manusia yang tidak pernah mengalami musibah. Kita semuanya dan siapapun dia pasti pernah mengalami musibah. Oleh karena itu, bukanlah musibah itu yang menjadi masalah terbesar bagi kita. Namun yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menyikapi musibah. Sehingga kalau mau hidup tanpa musibah, nunggu besok ketika sudah mati. Siapapun yang namanya hidup, pasti ketika di dunia ya, pasti di saat dia mendapatkan kenikmatan juga akan mengalami musibah. Oleh karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan musibah yang tidak mungkin bisa dihindari. Nabi SAW kemudian ngasih arahan. Musibah dunia, ada musibah agama. Kak Jetoh ya tulisannya sebentar. Mana? Kalau gini kelihatan? Kelihatan, baik. Musibah itu ada musibah dunia, ada musibah agama. Musibah dunia tidak mungkin dihindari. Sehingga meskipun orang itu punya jabatan yang tinggi, pernah sakit enggak? Pernah. Sakit hati? Pernah juga. Orang kaya pernah sakit hati enggak? Hah? Pernah. Kapan, Pak? Pas nagih hutang. Masya Allah. Jadi wong sugih nek nagih hutang itu lara hati. Baik. Maka musibah dunia tidak mungkin bisa dihindari. Sehingga Nabi SAW fokus di sini. Fokus di musibah agama. Beliau memohon perlindungan kepada Allah dari musibah agama. Karena kalau sampai orang itu mengalami musibah agama, tidak ada gantinya. Kalau musibah dunia, masih ada gantinya. Kehilangan sepeda motor, ada gantinya enggak? Bisa beli lagi.
kehilangan anggota keluarga, nanti akan ada anggota keluarga yang lain. Sehingga untuk musibah dunia ada gantinya. Tapi kalau sudah musibah agama tidak ada gantinya. Oleh karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah hafal doanya? Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang membahayakan agama kami. Sehingga beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mengalami musibah yang membahayakan agamanya. Baik. Sehingga kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari musibah itu dua hal. Sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari dua jenis musibah. Yang pertama, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari musibah dunia yang tidak bisa ditanggung. Musibah dunia yang berat. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min jahdil bala. Jahdul bala itu musibah yang terlalu berat. Wa darakis syaqa atau kondisi yang terkena kecelakaan. Misalnya uripe ciloko terus. Wasu'il qada atau takdir yang buruk. Sehingga sepanjang perjalanan hidupnya selalu tidak enak. Wasyamatatil a'da dan ditertawakan oleh lawan. Ditertawakan oleh lawan. Lawan merasa gembira, merasa bahagia karena kita nyungsep. Misalnya ada orang non-muslim, ada musuh kita yang merasa bahagia karena kita dapat musibah. Nabi SAW berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi syamatatul a'da. Sehingga beliau berlindung kepada Allah dari musibah dunia yang terlalu berat. Yang kedua, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah agama. Sehingga ada dua jenis musibah di mana Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama musibah dunia yang berat, yang kedua musibah agama. Beliau tidak memohon perlindungan dari semua musibah, karena nggak mungkin. Sebab gawan hidup, bawaan hidup di dunia itu pasti akan ada musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Selanjutnya, musibah itu pasti. Namun bagaimana menjadi hamba yang baik ketika mendapatkan musibah, itulah perjuangan. Dan orang akan kelihatan aslinya apakah penyabar atau tidak, apakah orang yang tenang atau tidak, itu baru tampak ketika kena musibah. Jadi ada kondisi di mana manusia kelihatan aslinya.
Yang pertama, saat safar. Ketika manusia sedang safar akan kelihatan. Sehingga sifat-sifat baiknya akan muncul, demikian pula sifat buruknya muncul. Sehingga jamaah umroh misalnya sedang safar, kita jadi tahu, oh berarti wong ini cetil. Karena kelihatan dalam posisi ketika dia safar. Yang kedua, saat musibah. Ketika tidak sedang ada masalah, orangnya biasa-biasa saja. Begitu ada masalah, kelihatan aslinya. Jadi galak, atau apalagi misalnya gampang stres, pusing, dan seterusnya. Yang ketiga, orang kelihatan aslinya ketika kapan? Ketika dalam kondisi terdesak. Ketika kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak itulah nanti akan kelihatan aslinya. Apakah orang ini orang baik ataukah orang yang buruk. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari musibah yang berat yang bisa menyebabkan agama kita jadi berkurang, yaitu saat musibah itu menimpa kita dan saat kita terdesak. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Kita lanjutkan. Kita bisa mendapatkan banyak pahala ketika mengalami musibah. Sebaliknya, musibah yang kita derita juga menjadi sebab munculnya aneka dosa. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila dia mencintai satu kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan ujian itu, maka dia mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahus sakhat. Dan siapa yang emosi, marah, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Sehingga kalau dalam kondisi normal, tenang-tenang saja, biasa saja, enggak kelihatan aslinya, Allah kasih apa? Bala, kasih musibah. Nah, saat dikasih musibah, ketok asli nih. Ada orang yang kalau sedang sakit tuh Masya Allah, gersulone ratau leren. Gersulo terus. Aku iki lho lara apa? Dosaku iki apa? Oh, dosane akeh lali kabeh, nggih. Sehingga seolah-olah dia ketika sakit itu merasa dia sedang didolimi, merasa sedang disakiti, maka dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal antara masa sakit dengan masa sehat dia lebih panjang yang mana? Masa sehat. Ada sebagian orang yang kadang dia memang hidupnya sakit-sakitan. Tapi antara masa sehat dengan masa sakit sebenarnya tetap lebih banyak masa sehat. Apalagi ketika kita itu sakit, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ini dihapuskan dosanya disebabkan karena penyakit yang kita derita. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat itu kalau dalam waktu sepekan kok gak loro, bingung mereka. Wah, kok aku gak loro ya dalam sepekan ini? Itu takut, jangan-jangan diujo, istidraj. Sehingga bisa jadi ini adalah istidraj dari Allah. Sehingga dia tenggelam dalam aneka maksiat tapi tidak ada sesi penghapusan dosa. Masya Allah. Sehingga sepekan sakit, pekan berikutnya sakit. Itu bagi para sahabat dulu hal yang biasa. Ya.
Coba kita perhatikan hadis di atas. Dari hadis di atas, kita bisa menyimpulkan sejatinya ujian yang Allah berikan kepada para hamba, hakikatnya didasari kecintaan Allah kepada sang hamba. Karena seorang hamba tidak bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian. Seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar dalam menghadapinya. Dosanya terhapus, pahalanya makin bertambah. Dengan adanya ujian itulah maka sang hamba jadi kelihatan. Apakah sang hamba ini hamba yang layak mendapatkan derajat yang tinggi ataukah dia tidak naik kelas? Karena kalau mau naik kelas harus menjalani ujian. Dari sinilah kita perlu menjaga perasaan husnudzon kepada Allah. Walaupun kita sedang diuji dengan aneka musibah. Sebab Allah tetap maha terpuji apapun yang terjadi pada hambanya. Nah, salah satu di antara cara adalah selalu memuji Allah. Husnudzon kepada Allah itu dilakukan dengan cara apa? Selalu memuji Allah. Memuji Allah dalam hal apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat-sifatnya sempurna. Perbuatannya perbuatan yang baik. Semua kebaikan ada di tangannya. Al khairu biyadillah wasyarru laisa ilaihi. Semua kebaikan ada di tangan Allah dan keburukan tidak bisa dinisbahkan kepada Allah. Kita diajarkan untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW, kebiasaan beliau ya, Rasulullah SAW ketika sedang mendapatkan nikmat, saat dapat nikmat, maka Nabi SAW membaca apa? Beliau membaca Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan dikala beliau dapat musibah, apa yang beliau baca? Beliau baca apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Sebab Allah Maha terpuji apapun kondisi hamba. Demikian kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau aktif memuji Allah. Baik ketika beliau sedang mendapatkan kenikmatan maupun ketika beliau sedang mendapatkan musibah. Keluar masjid, langsung ketemu piring dan mangkok yang ditata. Masya Allah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu mendekat, mau ngambil dilarang. Alhamdulillah ala kulli hal. Enggak boleh, Bapak enggak punya kupon ya. Udah megang kupon belum? Hah? Insyaallah. Ini kalau tekan di belakang tadi apa? Jadi apapun keadaannya kita diajarkan untuk memuji Allah. Baik ketika Anda sedang mendapatkan nikmat atau sedang mendapatkan musibah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini bukti bahwasanya sang hamba memuji Allah karena nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini sebagai bentuk memuji Allah apapun keadaan sang hamba. Baik. Karena
husnudzon kepada Allah itu hukumnya wajib. Husnudzon itu ada yang hukumnya wajib. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Hamba tidak boleh suudzon kepada Allah. Akidah yang rusak itu menyebabkan orang suudzon kepada Allah. Jadi kalau suudzon ini akidahnya rusak. Ada nggak Pak orang yang akidahnya rusak kemudian suudzon kepada Allah? Banyak. Bahkan Muslim pun kadang melakukannya. Kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, di Al-Quran itu kata jahiliyah ada 4. Coba kita lihat ya, kata al-jahiliyah. Yang pertama ada di surat Ali Imran ayat 154. Di surat Ali Imran ayat 154 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang suudzon kepada Allah yang disebut dengan dzannul jahiliyah. Allah berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Kemudian Allah turunkan kepada kalian min ba'dil ghammi, setelah dalam posisi ketakutan, amanatan, rasa aman, nu'asan berupa ngantuk. Ini perang apa yang sahabat ngantuk ini? Hah? Perang Uhud. Sahabat itu mengalami ngantuk ketika perang. Kapan itu? Saat perang Uhud. Sampai sebagian sahabat bercerita, pedangku itu terjatuh berkali-kali. Perang karo ngantuk. Tidak punya rasa takut. Yang sebelumnya itu ketakutan, kan ada berita Nabi SAW sudah meninggal. Dan sebagian kaum muslimin yang diserang dari arah belakang oleh Khalid bin Walid bersama dengan pasukan orang-orang musyrik yang ketika itu beliau belum masuk Islam. Sehingga suasana ketakutan sempat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dengan cara ngantuk. Begitu ngantuk, rasanya tenang, tidak takut dengan sebelahnya, tidak takut kehilangan atau kehabisan jatah makanan, ngantuk Pak. Ya. Maka di antara contoh yang bisa menghilangkan ketakutan adalah ngantuk. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, dan sekelompok orang yang mereka ketakutan terhadap nasib mereka, yadhunnun, mereka punya dugaan billahi kepada Allah, dhannal jahiliyah, suudzon jahiliyah. Apa sih bentuk dhannul jahiliyah ini? Dia menyangka Allah tidak akan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini orang munafik. Dia menyangka Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebentar lagi Muhammad akan kalah, Muhammad bakal mati, Muhammad akan pasukannya akan bubar dan seterusnya. Itu dhannul jahiliyah. Kemudian ada kata jahiliyah yang berikutnya, yang kedua adalah di surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun walahu wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Sehingga ada sebutan hukum jahiliyah. Yang ketiga ada di surat Al-Ahzab ayat 33. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tabarruj jahiliyah. Allah taala berfirman bagi para wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula
Tetaplah wahai para wanita, tetaplah kalian untuk tinggal di dalam rumah. Jangan suka keliling-keliling rumah ya. Wala tabarrujna, dan jangan tabarrujal jahiliyatil ula, seperti gaya tabarrujnya orang jahiliyah. Yang keempat, hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah Allah sebutkan di surat Al-Fatah ayat 26. Idh ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika Allah jadikan kepada orang-orang kafir di hati mereka ada al-hamiyah. Apa yang dimaksud dengan al-hamiyah? Yang dimaksud hamiyah apa? Terlalu berpihak kepada golongan tertentu. Namanya apa? Namanya kultus dengan golongan tertentu. Namanya apa, Pak? Terlalu fanatik golongan. Itu yang disebut dengan hamiyah al-jahiliyah. Fanatik terhadap golongan. Baik. Sehingga kalau kita lihat kata jahiliyah tadi dalam Al-Quran yang ada 4 ya. Pertama apa? Dzon jahiliyah. Ini berangkat dari akidah yang rusak. Berangkat dari akidah yang rusak. Yang kedua apa? Kata jahiliyah yang kedua? Hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Ini berangkat dari aturan yang rusak. Yang ketiga, tabarruj jahiliyah. Ini berangkat dari komunitas wanita yang rusak. Wanitanya rusak, jadi tabarruj jahiliyah. Yang keempat, hamiyah jahiliyah, fanatisme golongan. Nah, hamiyatul jahiliyah ini berangkat dari kondisi sosial yang rusak. Kondisi sosial yang rusak. Maka ada 4 jahiliyah itu mewakili kerusakan pusat, kerusakan sentral di sebuah masyarakat. Sehingga kalau di sebuah masyarakat akidahnya rusak, aturannya rusak, wanitanya rusak, kondisi sosialnya rusak, jadi seperti tadi, Pak. Aturannya penuh dengan kezaliman, keyakinan dia dalam masalah perbuatan Allah penuh dengan penyimpangan. Bagaimana mereka berinteraksi dengan wanita tidak bisa dikontrol, pergaulan bebas, dan termasuk kondisi sosial mereka yang cacat sehingga antara satu dengan yang lain saling bermusuhan, fanatis golongan. Nah, kalau di sebuah masyarakat 4 ini rusak, maka negaranya rusak. Tapi kalau 4 ini bisa diperbaiki, dalam masalah akidah diperbaiki, aturan juga diperbaiki, lalu wanitanya dijaga dengan baik, kemudian tidak ada model fanatisme golongan, insya Allah mereka akan bisa hidup dengan nyaman. Wallahu a'lam. Selanjutnya, namun ada 2 sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah itu dengan baik sehingga dia bisa ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Dia berkeyakinan bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya, sehingga sama sekali dia tidak merasa telah dizalimi oleh Allah. Hindari kalimat ini, atau hindari kondisi suasana seperti ini, merasa dizalimi oleh Allah. Di saat itulah Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar kepadanya. Walhamdulillah. Sebaliknya ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap musibah itu adalah kezaliman dan ketidakadilan.
Mengapa dia sakit sementara orang lain tidak sakit? Mengapa mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan? Dia marah dan tidak sabar dengan musibahnya. Sebagai hukumannya Allah justru murka kepadanya. Oleh karena itu dalam hal ini, agar orang tetap bisa bersyukur saat dapat musibah, tetap bersyukur saat musibah. Agar orang tetap bisa bersyukur saat mendapatkan musibah, Nabi SAW arahkan, lihat kepada siapa? Yang lebih rendah. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah kenikmatan dunianya dibandingkan kita. Maka kalaupun kita sakit satu, alhamdulillah masih ada organ lain yang sehat. Wallahu a'lam. Baik. Nah, seperti ini insyaallah akan kita bahas di lanjutan pertemuan insyaallah. Masih berkaitan dengan bagaimana caranya untuk bisa menjadi hamba yang selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada berapa menit lagi? 10 menit ya. Baik, dalam waktu 12 menit barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan dari teman tadi mengenai pertanyaan. Perusahaan kami di bidang pengadaan institusi. Kami sering bertemu kasus seperti ini. Sebelum proses pengadaan, institusi membuat rencana anggaran belanja yang akan dilaksanakan pembelanjaannya tahun depan. Seringnya beberapa institusi melakukan markup dengan alasan harga tahun depan sering ada kenaikan, ditambah biaya pengiriman dan lain-lain, yaitu pemasangan dan operasional untuk survei barang. Yang tidak tercover di harga pembelanjaan, yang mana dana tersebut tidak bisa dirembes jika ada kekurangan dana anggaran. Sehingga seringkali juga kami diminta institusi untuk membuatkan nota sesuai dengan anggaran mereka. Padahal harga yang kami berikan di bawah harga anggaran mereka. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika membuat nota penjualan dengan harga barang yang lebih mahal dari yang kami jual? Jika jual beli tersebut haram, bagaimana akad jual beli yang halal? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik. Ini resiko kerja di tempat yang susah untuk diajak jujur ya. Ya memang terkadang ada kondisi di mana seseorang itu dituntut untuk bohong. Tapi kan tidak boleh selamanya seperti itu. Dan kita tahu tidak ada agama yang memotivasi umatnya untuk bohong. Terlebih berkaitan dengan harta milik negara. Selanjutnya bagaimana kalau posisi Anda sebagai supplier, toko, bagian pengadaan dan seterusnya, yang nanti Anda harus bersinggungan dengan aturan yang ada di institusi itu. Kami sarankan begini. Jadi kalau misalnya dia minta notanya ditulis 300.000, padahal barangnya aslinya 170 misalnya. Ya, maka Anda tulis 300.000 di nota dan minta dibayar 300.000. Ya. Walaupun harga barangnya murah, lebih bawah daripada itu, lebih rendah daripada itu. Karena Anda menerbitkan nota sebagai lampiran untuk mereka, dalam posisi Anda dibayar dengan nilai yang berbeda. Nah, ini tidak boleh. Sehingga notanya harus dibuat yang sama nilainya dengan apa yang Anda terima. Maka sampaikan kepada institusi itu, jadi kami akan tetap menerbitkan nota sesuai dengan yang Bapak inginkan,
Tapi jumlah uang yang kami terima sesuai yang tertulis di nota. Tidak boleh kurang dari itu. Nah terus kok enak, nanti kamu untung besar. Tenang saja Pak, kelebihan ini akan saya salurkan ke Masjid Al-Furqan. Jadi tidak kembali kepada pribadi, tapi kembali kepada sosial masyarakat. Wallahu a'lam. Itu ya sebagai solusi untuk toko ya. Ya meskipun bisa jadi ada sebagian dari jamaah dari orang institusi yang nggak terima. Oh nggak bisa, pokoknya harus sekian. Terus uang itu nanti mau lari kemana? Kalau dia lari ke kantor bukan untuk kepentingan pribadi, mungkin lebih ringan. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, makanya bagian pengadaan biasanya lebih cepat kaya daripada bidang yang lain. Nah, saat itu lari kepada uang pribadi, ya ini termasuk di antara bentuk pelanggaran. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menggunakan sedekah saldo bulan Ramadan untuk pembubaran panitia Ramadan atau kegiatan yang lain? Berapa biaya pembubaran panitia? Pembubaran panitia dilakukan di hotel bintang 5. Ini ya kelebihan dosis ya. Maka nanti akan sangat merugikan bagi masjid. Kalau memang pembubaran panitia rapatnya tidak terlalu mewah seperti di masjid, kemudian cuma teh sama snack kecil, lalu mereka sudah bersedia dengan itu, walhamdulillah, sehingga tidak perlu terlalu banyak menggunakan kas masjid. Tapi kalau sampai keluar kota, cari suasana baru, bawa keluarga, transportasi gratis dan seterusnya, ini justru akan merugikan pihak masjid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum anak yatim mendapat zakat? Kondisi orang tuanya termasuk mampu, maka kalau mendapat zakat termasuk golongan yang mana? Dari 8 asnaf ya, golongan yang menerima zakat. Coba disebutkan Pak. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, terus gorimin, fisabilillah, riqab, budak, ibnu sabil. Ada 8. Dari 8 ini ada enggak anak yatim? Enggak ada. Karena enggak ada anak yatim, maka jangan kasihkan ke anak yatim karena yatimnya. Kalau yatimnya kaya, ya Anda tidak boleh ngasih ke dia. Karena dengan kekayaan itu, anak yatim tadi sudah bisa mendapatkan nafkah. Tapi kalau anak yatimnya nggak mampu, bapaknya dulu nggak mampu, terus meninggalkan beberapa anak yatim. Kalau anak yatimnya nggak mampu, boleh dikasih zakat. Demikian pula janda dari 8 asnaf ini ada nggak janda? Hah? Nggak ada. Maka jangan memberi zakat karena alasan janda. Tapi kasihan Pak, suaminya sudah meninggal. Ya. Solusinya bukan diberi zakat, ya. Tapi apa? Kecuali kalau dia miskin, itu solusinya diberi zakat. Ya. Baik. Sampun ada Mas Faisal? Sudah cukup. Silakan Pak. Berkenaan dengan zakat tadi, barakallahu fikum. Kan banyak masjid yang menerima zakat mal. Sehingga setiap Idul Fitri itu selalu diumumkan di waktu Id itu masjid-masjid yang menerima zakat mal. Dan kebanyakan zakat mal yang diberikan ke masjid itu adalah bagian dari zakat muzaki, bukan zakat mutlak. Nah itu apakah oleh masjid itu dibagi untuk masjid atau untuk dibagikan ke 8 asnaf? Jazakumullah. Zakat yang ke masjid tadi bagian dari zakat mal muzaki. Zakat mal muzaki. Posisi takmir masjid yang membentuk panitia
zakat ini bukan amil ya, tapi lebih tepatnya wakil. Oleh karena itu dalam hal ini apabila takmir tadi menampung zakat, ya harus disalurkan kepada 8 golongan. Salah satu boleh, ke fakir miskin saja boleh. Atau untuk para ghorimin, para jamaah masjid yang punya utang dalam jumlah besar misalnya, maka boleh ditutupi dengan dana zakat. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan di Indonesia kan belum ada amil ya, dan memang tidak ada amil ya, karena amil itu kan harus ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah. Karena kita kan belum ada amil yang tugasnya untuk mengambil zakat itu. Kita kan berarti kan menyampaikannya sendiri ya Pak Ustadz. Kita bisa menitipkan kepada yang ada di panitia di masjid, dan juga kita bisa memberikannya sendiri secara langsung. Nah, kalau misalnya secara langsung kita bisa enggak memilih? Katakanlah tadi kan kita kan banyak kenalan yang di pondok pesantren, itu banyak sekali pondok pesantren yang santrinya itu dari orang-orang yang tidak mampu. Mereka sama pesantrennya itu diberikan beasiswa, bebas bea, bukan beasiswa tapi bebas bea. Tapi kan mereka sendiri pesantren itu sebenarnya kan dia membutuhkan dana itu. Nah, bolehkah kita menentukan langsung pada mereka gitu, Pak Ustadz? Misalnya ada santri yang tidak mampu, yang dari golongan miskin, yang sekolah di situ, sementara untuk biaya di nyantri itu dia tidak punya sama sekali. Nah, kita sebagai yang memberikan zakat bisa nggak menentukan itu untuk biaya mereka gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama mengenai pernyataan di negara kita tidak ada amil. Mungkin yang lebih tepat ada amil. Ya. Contoh amilnya Basnas. Dan Basnas kan lembaga resmi pemerintah yang bertugas untuk ngurusi masalah zakat dan sedekah. Kemudian ada juga beberapa amil mewakili Basnas. Nanti dia mendapatkan SK dari Kemenhum, Kementerian Hukum di Indonesia, dia sah sebagai amil. Selanjutnya, kalau misalnya orang ngantarkan zakat sendiri tanpa melalui amil, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh enggak menentukan, saya mau kasih kepada si A, saya mau kasih kepada si B, silahkan. Muzaki lebih berhak akan hal itu. Selama yang dikasih itu bagian dari 8 golongan tadi. Sehingga misalnya datang ke panti atau ke tempat lembaga pendidikan, saya ingin ngasih yang ini, saya ingin yang ini. Walaupun dia sudah dapat berupa free biaya pendidikan misalnya. Tapi mungkin dia uang sakunya enggak punya, terus dikasih zakat. Boleh. Kita nunjuk yang ini dapat zakat, yang ini dapat zakat, silahkan. Karena dalam masalah ini kita boleh untuk memberikan zakat sesuai yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Coba kita tanya dulu. Kita baca ini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik ipar saya umur 65 tahun. Suami dari adik saya sampai saat ini tidak pernah sholat wajib 5 waktu kecuali sholat Jumat. Bagaimana sikap saya terkait silaturahmi? Karena selama ini saya ada rasa malas ketemu dia. Apakah sikap ini salah? Pernah disuruh sholat lewat anaknya tapi belum berhasil. Nah, bahwa silaturahmi tetap silaturahmi walaupun yang bersangkutan tidak sholat. Kecuali kalau memusuhi ya. Saya musuh bagi orang yang sholat. Nah itu beda lagi. Cuman kalau sifatnya dia sendiri nggak sholat karena malas, maka dia masih keluarga yang harus dijaga silaturahminya. Tapi yang bersangkutan melakukan dosa yang sangat besar dan disarankan bagi pasangannya, istrinya untuk gugat cerai ketika sang suami tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat itu berarti di masjid maupun di rumah nggak pernah sholat ya.
Kalau nggak pernah ke masjid tapi di rumah sholat, beda lagi. Masih sholat tapi nggak pernah jamaah, itu beda dengan tidak pernah sholat. Oleh karena itu sepanjang yang bersangkutan masih melakukan sholat, walaupun bolong-bolong, insya Allah beliau masih muslim, sehingga punya hak sebagai muslim. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Mengeluarkan biaya dari dana zakat Distribusi itu, zakat. ya distribusi zakat itu boleh enggak? Atau dan untuk panitia kalau di suatu masjid itu boleh menerima upah apa itu seperti amil itu enggak gitu Pak? Atau itu baik. sudah disebut amil belum? Terima kasih. Baik, pertama untuk biaya distribusi zakat boleh dibebankan kepada muzaki. Sehingga Anda bisa minta kepada muzaki atau takmir minta kepada muzaki, zakat yang bayar ke sini nanti ada biaya admin sekian. Tidak terlalu mahal ya, mungkin 5.000 atau berapa. Nah nanti akumulasi dari angka ini, dari biaya admin ini dipakai untuk apa? Operasional penyaluran zakat. Kemudian yang kedua, takmir yang ngurusi zakat boleh nggak dapat upah? Tergantung dari niat awal dia. Kalau niat awal dia adalah jadi volunteer gratisan, maka jangan minta upah. Tapi kalau niat awalnya, ya, saya di sini kerja, saya ingin dapat upah, maka silahkan minta upah. Wallahu a'lam. Pun cukup? Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.